Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aisyah dengan NIM 2003015000012 dari kelas PJKRA angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan masa Orde Baru. Melakukan aktivitas olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kemampuan kerja, dan meningkatkan cara berpikir kreatif. Selain itu, olahraga merupakan suatu perilaku aktif yang meningkatkan metabolisme dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari berbagai gangguan penyakit, beradaptasi dengan cuaca, dan masih banyak lagi manfaat dari olahraga. Perkembangan olahraga di Indonesia semakin maju dan berkembang. Hal ini dapat kita buktikan dengan banyaknya kegiatan olahraga yang diselenggarakan di berbagai daerah dan juga ditandai dengan munculnya berbagai macam cabang olahraga yang juga tidak lepas dari sejarah perkembangan olahraga itu sendiri. Sejarah merupakan kajian sistematik tentang peristiwa masa lampau. Sejarah memberikan pelajaran, bahkan dapat memberi ilham bagi pemecah persoalan-persoalan pelik yang sedang dihadapi. Sejarah olahraga tidak dapat dilepaskan dari sejarah pada umumnya. Perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Olahraga selain merupakan bagian dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Sejak berdirinya kerajaan pertama di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya kerajaan tersebut, olahraga sudah ada yang berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang, yaitu melatih ketangkasan fisik, diantaranya agar dapat mempertahankan diri berupa kegiatan mencari makan, berburu, dan mempertahankan diri dari serangan musuh dan binatang buas. Sejak zaman penjajahan di Indonesia, dengan sendirinya olahraga di Indonesia dipengaruhi oleh bangsa yang berkuasa dengan sistem-sistem dan cabang-cabang olahraga yang dilakukan di Belanda. Juga pada waktu Jepang menduduki Indonesia. Sesudah Indonesia merdeka, olahraga tradisional digali kembali untuk dipopulerkan di samping olahraga yang sudah ada. Bahkan kebijakan pemerintah Orde Baru, olahraga dimasukkan pada garis-garis besar haluan negara. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan bersifat perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain, atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam. Sifat pokok dari kegiatan olahraga adalah permainan dan kesenangan akan kegiatan fisik. Tujuannya adalah permainan itu sendiri, perasaan bahagia yang timbul dari kegiatan fisik tersebut, serta kemajuan pribadi. Olahraga dilakukan sebagai latihan, pengembangan diri, rekreasi, pendidikan, mata pencarian, tontonan, dan sebagai kebudayaan. Oleh karena itu, olahraga erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Keolahragaan di Indonesia berkembang sebagai wujud transformasi perdagangan bangsa dari waktu ke waktu, sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Perkembangan ini mengandung implikasi bagi pendidikan jasmani dan olahraga di tanah air, dapat digolongkan ke dalam 3 tahap sesuai dengan bangsa yang menjajahnya, yaitu masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan masa Orde Baru. Perkembangan olahraga zaman penjajahan. Perkembangan olahraga pada zaman penjajahan ditandai dengan jatuhnya Konstantinopel. Dengan jatuhnya Konstantinopel, banyak negara Eropa yang berlayar ke Indonesia. Salah satunya adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Fase penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 dijatuhkan jangkarnya di Banten.
Sebenarnya, maksud utama mereka datang ke Indonesia adalah berdagang. Tetapi lama-kelamaan maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibatnya ialah bahwa kebudayaan asli bangsa Indonesia lama-kelamaan dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda. Tidak terkecuali keadaan olahraganya. Ketika persaingan di antara merek memuncak menjadi peperangan, Belanda berhasil mengusir yang lain dan memperoleh monopoli di Nusantara. Tahun 1602 Masehi, Belanda mendirikan VOC, dan tahun 1691 Masehi, gubernur Belanda bernama Jan Pieter Zoon Koen berhasil menguasai Jayakarta dan diberi nama baru yaitu Batavia. Pokok-pokok dari sistem Jerman itu adalah sebagai berikut. A. Sistem Jerman adalah hasil dari Jan, Spies, dan Maul yang mengambil dasar dari Goudsmit. B. Pangkal tolak kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Dengan demikian, maka banyak sekali latihan-latihan yang diberikan dengan dasar bahwa latihan itu mungkin dilaksanakan oleh anak-anak dengan tidak mengindahkan akan faedah gerakan itu terhadap pelakunya. Faktor-faktor pedagogis dan psikologi tidak dipentingkan sama sekali. Hal ini disebabkan latihan-latihan menurut sistem Jerman diciptakan untuk kalangan militer. Beberapa sifat yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini adalah: A. Latihan-latihan serta aba-abanya bersifat militer. B. Pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. C. Latihan-latihan ditunjukkan kepada memperkuat otot-otot. D. Kebanyakan terdiri dari gerakan-gerakan statis. E. Untuk melaksanakan latihan-latihannya diperlukan alat-alat yang spesifik seperti steel ring, parallel bars, wristlock, dan gantungan, dan sebagainya. D. Tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini adalah: 1. Titik pangkalnya adalah latihan itu sendiri yang ditunjukkan kepada mempelajari gerakan yang disebut latihan itu. 2. Kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. 3. Dalam memberitahukan latihan-latihan sudah aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaan. 4. Semua gerakan harus memenuhi syarat-syarat bentuk, arah, dan aturan yang ditentukan. 5. Sikap anggota badan selalu lurus dan arah kedua anggota badan antara kanan dan lengan kiri selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatannya. E. Susunan pelajaran terdiri dari latihan di tempat, latihan maju mundur, latihan bergerak maju, dan yang ketiga latihan dengan perkakas dan ditambah dengan latihan lompat dan permainan. Perkembangan olahraga zaman kemerdekaan dimulai pada tanggal 9 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran. Diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jabatan Pengajaran. Olahraga di masyarakat diurus oleh lembaga di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah: A. Menyelenggaraan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia. Untuk mencapai dan memperoleh kondisi itu sangat diperlukan. B. Mengusahakan rehabilitas fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora, Gerakan Latihan Olahraga,
yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai Ketua Umum dan Syomali Prawirosudirjo sebagai Ketua Harian meleburkan diri bersama-sama di Jawa Tai Ikukai, pusat olahraga versi Jepang, menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia disingkat PORI atau PORI. Mengingatkan suasana di Jakarta kurang menguntungkan karena gangguan tentara Belanda, PORI hijrah ke Solo dan berkantor di Rumah Sumono, Sekretaris Polri, di Jalan Purwosari. Pada bulan Januari 1947 diadakan Kongres Darurat Polri dan terpilih sebagai ketua Mr. Widodo Sostrodiningrat dan sebagai wakil ketua Sumali Prawirodirjo sebagai sekretaris Sumono. Tahun 1961 sampai 1963 merupakan masa di mana Indonesia dapat menunjukkan kemampuan olahraganya di lingkungan olahraga internasional. Setelah Indonesia diberi kepercayaan oleh negara-negara Asia pada Asian Games 3 di Manila 1958 dengan ditetapkannya Asian Games 4 1962 di Jakarta, maka sadar akan tanggung jawab penyelesaian pembangunan Venus Asia Games, keputusan Presiden nomor 79 tahun 1961 tanggal 28 Februari 1961 menetapkan wewenang Dewan Asian Games Indonesia untuk memimpin dan menguasai semua kegiatan atau usaha olahraga di seluruh Indonesia yang mencakup kegiatan KONI, organisasi-organisasi olahraga, keuangan, material, dan tenaga agar Asian Games dapat berhasil dengan menggerakkan segala dan daya untuk olahraga. 2. Menggerakkan olahraga secara kepemimpinan dan berencana sehingga olahraga menjadi suatu gerakan massa yang sehebat-hebatnya. Dan yang ketiga, membangun bangsa dan manusia Indonesia baru. Motivasi dari Bung Karno benar-benar dapat meresap dan menggerakkan, terutama dengan pidatonya tanggal 9 April 1961 di depan para atlet yang akan bertanding pada Asian Games dan Thomas Cup. Antara lain dikatakan, kita ingin membangun manusia Indonesia baru, menciptakan manusia Indonesia baru, bukan manusia yang kecil badannya seperti dalam zaman kolonial, tetapi manusia yang tegak, bukan saja tegak fisik tetapi juga tegak mental. Bangsa Indonesia baru balik rasial maupun antropologis baru sama sekali. Perkembangan olahraga zaman Orde Baru. Badan Pembina Olahraga atau gerakan olahraga yang swasta non-pemerintahan adalah badan-badan yang diadakan oleh masyarakat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga dan direstui oleh pemerintah untuk membantu dan melaksanakan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam peningkatan prestasi cabang-cabang olahraga dalam hubungan nasional dan internasional yang sifatnya swasta. Badan swasta itu disebut KONI, beserta organisasi-organisasi induk cabang olahraga dan induk-induk olahraga badan fungsional dari pusat sebagai daerah yang tergabung kepadanya, seperti tersebut dalam keputusan Presiden nomor 75 tahun 1967 sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Makin kecil lembaga yang menangani suatu kegiatan atau bidang, berarti makin kecil juga ruang gerak kegiatan tersebut. Pada tahun 1971, lembaga terendah yang mengelola olahraga bukan lagi Direktorat. Demikianlah halnya sampai pada tahun 1983, ketika keluar Kepres No. 25 tahun 1983, di mana antara lain ditetapkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, yakni mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintahan mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan masalah pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olahraga. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijakan kebijaksanaan tersebut. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang generasi muda dan olahraga dan berbagai instansi pemerintahan, baik di pusat maupun dalam rangka pelaksanaan program pemerintahan secara menyeluruh. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan yang tata caranya diatur lebih lanjut antara Menpora dengan menteri yang bersangkutan. Mengkoordinasikan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan yayasan atau lembaga-lembaga olahraga lainnya di pusat dan di daerah. Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya. Sekian dari saya, terima kasih.